belum boleh makan. Apa ini putri salju kan? Iya, putri salju yang Terus putih-putih itu. Ini Kacang. kacang, Kamu tapi mau beli yang mana? nanti beli kacang karena saya senang kacang emang. Tadi kita udah ngeliat juga liputan tentang Muslim jadi wali mayor. kota. Yang ternyata ada 14. Waktu Keith Ellison, salah satu anggota DPR Amerika itu diambil sumpahnya, itu di atas Qurannya yang milik Thomas Jefferson dulu, ya. Cak. Ternyata dulu banyak pendiri bangsa Amerika ini itu yang mempelajari Islam, yang punya Al-Quran juga. Jadi sebenarnya tidak asing dari ikut mewarnai sejarahnya terbentuknya Amerika sebenarnya. Nah, kemarin di Imam ada juga pesantren di kilat. Imam ada pesantren kilat itu. Ya, dan memang yang banyak penduduk muslimnya itu udah dimaklumi kalau memang ada madrasah ya, Cak ya. Di dekat Kentucky itu, Missouri ya. Itu ada sebuah day school, Al-Salam Day School yang mengajarkan ngaji. Dan salah satu gurunya dari Indonesia, Cak. Aduh, menarik ini. Hujan yang turun pagi ini tak menyurutkan semangat para siswa sekolah Al-Salam Day untuk memulai kegiatan belajar mereka. Diawali dengan berkumpul di aula utama untuk berdoa bersama, mendengarkan ceramah dari kepala sekolah, serta berlatih cerdas cermat geografi. Al-Salam Day adalah sekolah Islam yang terletak di kota Baldwin, negara bagian Missouri. Sekolah ini memiliki akreditasi ganda dari Lembaga Akreditasi Islam, Council of Islamic Schools in North America atau CISNA, dan Lembaga Akreditasi Nasional. Previously, we already earned accreditation from the state of Missouri. So right now, as my second year here at the school, as we celebrate our 25th year, Al-Salam Day School is the first school or only school in the state of Show Me State that enjoy the blessing of Allah of 3 accreditation. Al-Salam Day adalah sekolah kelima di seluruh Amerika yang memperoleh akreditasi ganda. Prestasi ini tak lepas dari peran kepala sekolah Abdul Munim Jitmout, seorang muslim asal Thailand. Ia berpengalaman mengelola sekolah Islam di Amerika selama 30 tahun. Untuk memperoleh akreditasi dari CISNA, sekolah ini harus mengimplementasikan dan mempromosikan ajaran agama Islam dalam sistem pendidikannya. Akreditasi ini memberikan validasi bagi sekolah yang telah mengajarkan Quran, bahasa Arab, studi Islam, dan pengetahuan lain berbasis Islam selama 25 tahun, terutama bagi para orang tua dan siswanya. It's more comfortable here because there's a lot of Muslims, so I know the type of environment I'm in. It's the culture. It's very important that they get the culture of Islamic culture, and we have a sense of freedom. We have a sense of security when our kids are here. We are not worried about what they're learning, what they're eating, where they're going. Islamic school brings peace of mind to a lot of parents, just knowing their kids are going to that school. Sekolah dengan sekitar 300 siswa dari TK hingga kelas 11 ini memiliki 49 staf dan pengajar. Di antaranya seorang guru asal Indonesia, Rita Pritarini, yang mengajar Quran, bahasa Arab, dan studi Islam. Al-Salam Day juga memiliki staf dan guru non-muslim, salah satunya adalah David Roseman, yang sudah 15 tahun mengajar siswa SMP dan SMA di sekolah ini. Perbedaan agama ini tak menjadi halangan bagi pihak sekolah. And we screen very thoroughly that the Christian teachers have the high moral and character of the Christianity. But when we appoint them to come to teach, I myself personally gave them the Islam 101 to introduce Islam to them. So that, and then also, mashallah, most of them also implement Islamization process in the classroom, the best of their ability. Maupun bagi guru yang dipanggil Ustadz David oleh para siswanya. But it's like any other school that you go into, your goal is to educate the children. And it doesn't matter what culture people are, it is trying to help them understand what is best for society. Help them improve. And my goal is to just educate the children. Yes, it's an Islamic school, but you're still here to teach them the principles that I would want for my own children. Dari sekolah Al-Salam Day di Baldwin, Missouri, Setelah Now, Tia Iman Santoso, VOA. Apa juga? Belum buka ya? belum. Terus sih ini. Nanti tiba-tiba mencolok sendiri. Tadi hebat ya, ada guru ngaji dari Indonesia di Missouri itu ngajar anak-anak. Apalagi sekarang ya, kan memang era pemilu itu, Neng.
itu emang ya kita tahu bahwa sentimen negatif terhadap warga muslim masih tinggi di Amerika. Ya, warga muslim dan juga imigran ya, Imigran Cak, ya. Biasalah isu-isu agama digunakan oleh para politisi mengumpulkan massa atau mengumpulkan pendukung gitu ya. Ya, walau begitu masih banyak yang membela hak-hak imigran dan juga menolak yang namanya diskriminasi terhadap warga muslim karena agama mereka. Karena memang itu tidak sesuai dengan konstitusi Amerika kan, bahwa di sini bebas beragama dan dilindungi. Ya. Jadi kalau misalkan ada ancaman, kita masuk masjid misalkan ada ancaman gitu, polisi langsung datang nih, melindungi. Begitupun melindungi orang yang ingin mendirikan agama baru loh, Cak. Iya, di sini itu Se-ekstrim itu. tidak beragama juga boleh di sini. Nah, dulur ini Mbak Li semakin ini nih. Suaranya semakin Heboh semakin ini heboh dari ya. dapur ya. Jadi kita break aja dulu. Kita akan kembali untuk belajar bahasa Inggris setelah pesan-pesan berikut.